كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah, yaitu bangsa Umi, juga kepada bangsa muda selaku pimpinan pondok pesantren Suryalaya yang kita muliakan, para hakim, para ustaz-ustazah, para alim ulama, dan hadirin akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah, diberi waktu, kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini. Katanya Ustaz Imam Satoko masjidnya apa? Maksudnya majelisnya apa? Majelisnya para wali. Pada malam ini ya ujuk-ujuk saya bertambah itu diminta untuk memberikan petunjuk ya tambahan ujuk-ujuk untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kebetulan saya pada saat perjalanan ke Malang itu melihat HP, tiba-tiba ujuk-ujuk kok tiba-tiba ada YouTube ceramahnya siapa saya lupa, tetapi pada hari itu sempat saya ingat ya, sehingga sampai saya catat. Makanya tadi saya lihat HP ini fungsinya tidak untuk hanya sekedar WA, tapi karena HP ini dilengkapi dengan fasilitas note, ya, nota atau catatan, makanya pada peristiwa-peristiwa penting atau apa yang perlu dicatat ya saya catat. Ya, kebetulan pada saat itu saya perjalanan ke Malang, ya, ada seorang ulama yang menceritakan bahwa ya ini belum ingat ya, makanya alhamdulillah setiap kita bersolat kan hadiah Fatihah, ya. Setelah zikir ya, Fatihah pada Rasulullah, yang kedua kepada wailah hadrati ahli siratil qadiriyah wa naqsabandiyah khususnya sultan awliya wa al-azam kutub al-amin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah sering diceritakan, apalagi setiap bulan ya kita adakan manakib ya. Kemudian yang kedua ini siapa? Fatihah yang pernah Syekh Abdul Qadir Jailani siapa? Habib Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Nah, kebetulan beliau ini Syekh Habib Qasim Junaidi Al-Baghdadi ini hidup pada abad ke-9, berarti beliau hidup pada 300 tahun setelah Rasulullah wafat ya, sekitar itulah ya. Beliau seorang tokoh sufi yang terkenal pada zaman itu,
pesan yang disampaikan oleh beliau bahwa ini terutama untuk kita ini yang bagi kita yang ilmunya dalam hal ilmu agama ini kurang, kemudian amalnya kurang, ya, insya Allah kita akan tetap diangkat derajatnya asalkan melaksanakan empat yang harus dilakukan ya. Yang pertama, walaupun awal diri ini ilmu ini pasangan ya sama, aku gak tahu mondo kecuali Gusto ya, jadi modal toko ini luar biasa ya. Wani gak tahu mondo ya, ini saya buke. Kalau betul nanti mondo bu, kami sekolah negeri, sekolah umum, SD umum, SMP umum, terus perguruan tinggi ini umum, terus coro ilmu komunikasi. Tapi alhamdulillah sama Abdul Qadir Junaidi awal itu dikasih kesempatan sehingga derajat kita itu bisa menyamai oleh sama orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang pertama kita harus memiliki kesabaran, ya, satu dari kesabaran karena Allah selalu berserta orang-orang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pokoknya ayat-ayat yang menjanjikan bahwa orang-orang yang sabar itu senantiasa bersama Allah. Ya ayyuhalladzina ada lagi apa? Jangan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Padha gak rune. Tapi alhamdulillah ini maksud ilmu saking Abdul Qadir Junaidi yang sabar ya. Jadi sabar itu ditekankan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru sabaro dan tetaplah dalam kesabaran. Nah ini memang hampir setiap hari kita menghadapi masalah-masalah ya, terutama mungkin di dalam rumah tangga, ibu menghadapi suami atau suami menghadapi istri pun biasa. Kalau ini asal cerita salah satu ikhwan ya. Jadi ngeramut gak enak ya bahasanya. Ngopeni kan, istrinya itu sakit stroke selama sudah 6 tahun. Stroke dilatih ini bu, ya sebuaran ya. Sampai sekarang ini alhamdulillah perkembangannya sudah membaik. Tapi dia itu pada akhirnya keluar ini ya. Jadi masalah sabar itu akhirnya dia cerita. Jadi lagi pulau ini pun rumah menurut saya ini rasanya tidak apa-apa ya, karena ini demi apa untuk pelajaran bagi kita. Itu jadi pahit mawon maksudnya. Nanti bujurnya itu roto ya mereka biasanya yang istri kan ngeten biasanya gitu. Saya bosan ngeten yang istri gitu. Kalau bosan gitu, jauh bosan gitu. Jadi karena kalau ngeten gini tuh Pak Bulan bosan kau sebut nama ini niku minangka awake dhewe laku rekonstruksi kejahatan dengan hal yang begitu kita harus sabar. Insyaallah dengan kesabarannya awake dhewe cepat naiknya. Cepat insyaallah roh kita itu perjalanannya spiritualnya itu semakin diangkat derajatnya semakin. Nah, alhamdulillah dia sendiri cerita di pulau Anjani keluar rawasan. Terus terutama setelah mendapatkan sakit yang dari pusat ya, itu luar biasa. Jadi beliau itu merasakan peningkatan ya istilah ketentraman, terus kemudian sering kadang-kadang ini kayak apa itu sering ada petunjuk itu. Dari kesabaran menghadapi istrinya. Ya foto wonge 6 tahun itu di rumah itu tasih sering dilayan. Bukan istilahnya jadi maido mawon.
Padahal beliau juga pekerja, suaminya itu juga pekerja. Artinya nggak menyanyiakan lah, nggak menyanyiakan istrinya itu. Tapi istrinya ya itu minongko, mudah-mudahan kita doakan ya bersama, mudah-mudahan istrinya sehat dan mau talqin. Istrinya nggak mau sampai sekarang, nggak mau talqin. Ya, kita doakan ya. Oke, melalui forum ini kita mendoakan nih saudara kita Pak Fulan tetap diparingi sabar ya, dan istrinya bersama-sama kita sehat nanti dan mau talqin. Dina di doa wa qabul bi barakati mursyidina al-fatihah. Kemudian yang kedua ya ini dalam keseharian kita harus sebisa mungkin sederhana. Jadi data sosial itu biasa-biasa saja. Walaupun punya ya dari sisi materi kita punya, tapi penampilan kita biasa-biasa mawon nggih. Walaupun kita punya ilmu, ya, kita tetap ada pasor sedang ini yang dianjurkan oleh Abdul Qasim bin Al-Baghdadi. Jadi tidak boleh ini berlebihan. Yang boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan kita harus dalam kondisi apapun harus bermurah hati. Artinya nopo bermurah hati itu loman. Nah, loman ini baik dalam keadaan cukup punya maupun berkekurangan. Justru pada saat kita itu tidak punya, ya, tapi berkeinginan untuk memberi itu jaminan Allah yang mempercepat diangkatnya derajat kita ya. Jadi yang ketiga itu adalah kita harus punya sikap bermurah hati. Nah, kemudian yang keempat ini kita harus mengedepankan pokok romo akhlak ya. Akhlak budi pekerti ya, ini dimanapun, apalagi kita sudah menyandang predikat sebagai ikhwan atau akhlak, dimanapun kita berada harus selalu punya akhlak yang baik ya, terutama di dalam masyarakat. Sehingga dengan akhlak yang baik ini orang di sekitar kita akan ya mudah-mudahan tertarik ya, kok paling kalau orang itu kok merasani ya, dia itu menjaga lisan ya, nanti kalian ini cerita dari Van Ujung ya. Beliau itu setelah ditalqin istrinya sangat berbeda sekali penampilannya, bukan yang tadi ya, bukan yang Pak Fulan, tapi ya. Jadi istrinya itu kemarin kan kita sarankan ya, dalam keadaan diusahakan kita itu kopi gitu kan, dengan cara apa? Lidah ditekuk ya, kopi kita lidah itu insya Allah kita akan terjaga dengan kontrol lidah kita tekuk ke atas, kita kerja kita ini insya Allah kita akan merasa-rasa. Soalnya apa? Kemarin kita pernah mendengarkan ceramahnya Imam Joko bahwa rasa-rasa itu berat, dosa yang paling akur. Soalnya sepanjang kita belum meminta maaf kepada orang yang kita rasakan, itu dia nanggung dosa kita. Makanya yang paling aman itu adalah kopi kita hidupkan dengan cara menekuk lidah ke atas. Ini kalau yang saya rasakan ini nambah energi, nambah kekuatan ternyata dengan menekuk lidah ke atas. Namun dicoba dulu dibiasakan. Nah, kemudian ini tambahan dari saya ya, hobi. Kalau Allah itu menciptakan manusia itu sangat sempurna. Contoh, ya.
Saya membiasakan ini. Ya. Apa maksudnya? Karena di belakang 5 jari ini kalau kita tekuk ini membentuk lafaz Allah. Alif, lam, ha. Ini sama kopi. Jadi sekemana-mana saya begini. Nah, dan saya membiasakan begini. Karena kopi lain di sini. Ini kalau bisa tubuh kita, ya, ini juga membentuk kopi. Ini apa? 5 ini kalau kita tekuk menjadi huruf Allah, alif, lam, ha. Ya, demikian. Kemudian ini cerita mbah saya dulu. Mbah saya itu orang kedua. Kalau dicari Belanda, hanya begini saja. Ini Belanda sudah nggak kelihatan. Karena apa? Ini membentuk huruf Allah, alif, lam, ha. Lalu gini, karena gini, Belanda sudah nggak kelihatan. Ini cerita, ya, maaf, ini cerita dari kakek saya. Ya, ketika kejar, orang tahu kalau kakek saya itu berdiri di depan pintu, cuman begini walinya. Ini sudah Belanda nggak tahu. Karena apa? Mbak saya juga korekor. Ini aja sudah nggak Belanda. Karena ini membentuk huruf Allah, alif, lam, ha. Ini diginikan ya. Apa dengan gini? Tambahan ya, tambahan apa? Pengetahuan. Saya kira itu ini dan macam-macam. Saya kira gitu mengingatkan bahwa yang biasa kita Fatihah mengajarkan kita, yaitu Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi mengajarkan kita 4 hal, ya. Supaya apa? Awak dhewe ilmune pas-pasan, amale ari jarang-jarang. Tapi sepanjang kita diberi solusi, mau sabar, mau baik hati apa? Tadi sabar, yang kedua apa? Lali. Ada 4 tadi itu. Sabar, apa? Rendah hati. Rendah hati. Ya, rendah hati. Artinya apa? Oh, sederhana. Ya. Saya juga terpek ini aja. Ya, kesederhanaan. Jadi sudah saja. Jadi nggak perlu berlebihan lah. Walaupun punya duit, punya ini, tapi penampilannya biasa-biasa. Kemudian murah hati, artinya oman. Dan yang keempat, kita selalu berusaha untuk menunjukkan akhlak yang baik, budi yang baik dalam pergaulan. 4 hal itu yang alhamdulillah penjenengan saya pun pernah dapat ini ceritanya Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi belum ya? Alhamdulillah ya. Jadi kita Fatihah akhirnya ternyata yang kita Fatihah ya, ini memberikan solusi bagi kita yang ilmunya pas-pasan. Karena beliau mengatakan seperti bagi orang yang ilmunya tidak tinggi, amalannya pas-pasan, insya Allah kita akan diangkat derajatnya dengan melakukan 4 hal ini: sabar, rendah hati, sederhana, kemudian berakhlak yang baik. Akhlak itu kepada semua makhluk hidup, termasuk pada binatang. Pokoknya ini di masalah akhlak diterjemahkan. Jadi bagaimana kita berakhlak, yang penting jangan sampai menyakiti sama menyakiti binatang. Tahu lah ya. Kecuali ada yang binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ada. Tapi lain dalam orang kucing orang ditepuk itu tahu lah ya, itu nggak berakhlak. Saya kira itu sahabat, jangan lupa salam kopi alif lam ha itu. Kemudian saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan malam ini malam yang berkah kita bisa sampai ilmu dari Profesor Junaidi Al-Baghdadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.